Kakuhu dilapor. Viral lagi Kakuhu. Pokoknya sudah 2 hari ini saya buka Facebook, saya buka WA, pasti ada berita soal Kakuhu. Jadi saya penasaran, saya cari tahu kenapa ini Kakuhu sampai so viral sekali begini. Sampai-sampai berita soal yang viral juga itu, yang oknum IPDN itu, yang katanya dugaan asusila dan lain sebagainya, tak tutup dengan pemberitaan soal Kakuhu. Nah, saya mau disclaimer dulu bahwa saya ini bukan kuasa hukum dari pihak pelapor ataupun Kakuhu. Hanya saja melihat persoalan ini kayaknya perlu kita mau kasih pendapat ini. Ini maksudnya ini cuma pendapat. Kalau misalnya mau ada pendapat lain, ya tidak apa-apa karena memang pendapat itu berdasarkan pendapatan. Nah, tapi begini, teman-teman, saya mau bilang, mau kasih tahu bahwa untuk Kakuhu ya, untuk Kakuhu secara person ya, saya juga bersahabat, berkawan dengan beliau, berteman juga. Terhadap laporan ini, Kakuhu tetap harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena setelah saya baca, ternyata ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu memang tegas di situ bahwa memang tidak boleh ini, tidak boleh mau ambil fotonya orang lalu untuk tujuan komersil. Nah, kenapa saya bilang tujuan komersil? Karena setelah saya buka ternyata akunnya Pak siapa? Kakuhu ini FB Pro, yang di situ juga sempat dia posting beberapa penghasilan dari konten. Kenapa saya bilang Kakuhu harus waspada? Karena memang ada pasal yang mengatur itu. Coba saya baca kamar juga supaya DPI kajian hukum orang bisa tahu sama-sama. Jadi begini, di pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta ini menyebutkan begini. Mau dibaca yang di layar situ juga. Itu. Nah, itu mau dibaca itu. Kita mau baca yang di iPad. Jadi, setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, B, E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Apakah sampai di sini saja? Tidak, teman-teman. Orang baca lagi pasal 9. Karena DP ketentuan ini mengacu ke pasal 9. Jadi Mbak baca undang-undang itu bukan hanya satu pasal yang terang baca. Harus berkaitan. Bahkan ada undang-undang yang lain juga yang berkaitan dengan ini. Cuma mau panjang dia. Saya tidak baca itu. Orang fokus di sini. Nah, orang fokus di pasal 9. Apa yang diatur di pasal 9 ini? Pasal 9 ini. Nah, pasal 9 itu ayat 1 menyebutkan pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan. Nah, karena yang saya baca tadi huruf E, maka orang lihat apa huruf E. Huruf A penerbitan ciptaan dan seterusnya. Nah, di E ini dia pendistribusian ciptaan atau salinannya. Jadi pendistribusian salinan atau ciptaan atau salinannya ini di sini dia. Kenapa pasal 9 itu mengacu di pasal 8 lagi? Karena di pasal 8 itu menyebutkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya dia. Nah, itu teman-teman. Jadi, karena dia memiliki manfaat ekonomi, maka itu tidak bisa. Kemudian, orang baca lagi ini pendistribusian yang di huruf E ini. Sebetulnya, pendistribusian itu apa? Yang bagaimana dia? Orang baca di pasal 1, angka berapa dia itu? Pasal 1, angka 17. Nah, yang dimaksud pendistribusian itu adalah penjualan, pengedaran, dan atau penyebaran ciptaan dan atau produk hak terkait. Itu DP arti lo pendistribusian supaya teman-teman tahu. Baru yang jadi masalah ini kan foto. Orang baca cari lagi apa ini foto ini. Nah, ternyata di pasal 1 angka 10, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Jadi kalau DP objek binatang kayaknya beda ini. Nah, itu teman-teman, DP pasal itu. Makanya kenapa saya bilang Kakuhu harus waspada? Karena ada pasal 113 ayat 3 ini. DP ancaman pidana 4 tahun dan atau pidana denda itu 1 miliar. Nah, Kakuhu saya lihat di pemberitaan itu justru menantang balik pelapor. Nah, kalau menurut saya menyarankan sebaiknya ini tidak seperti itu. Jangan ada tanggapan yang seolah-olah yang berbau tantangan lah. Kalau menurut saya masalah ini harus selesai dengan damai supaya tidak ada pidana-pidana, tersangka-tersangka dan lain sebagainya. Karena memang ini delik aduan. Delik aduan itu hanya pelapor yang boleh membuat tarik. Jadi boleh dia mau tarik ini pelaporan. Meskipun misalnya soal ada penetapan tersangka, boleh dia mau tarik di pelaporan karena dia delik aduan. Begitu. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya ada tanggapan atau apapun yang Ngoni mau sampaikan, tulis. Ngoni tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih.